Jadi teman-teman ya, alhamdulillah udah mulai terbangun untuk di satu unit di bebek goreng yang udah kita rakit nih pelan-pelan untuk pemasangan di bagian komponennya yang udah banyak sekali diperbaruin. Untuk owner dari pemilik Sultan Jakarta yang udah mempercayai saya di sini, alhamdulillah. Dan di sini akan kita melanjutkan untuk perakitan ini. Dan jadi udah selesai, yang kita ambil singkat saja, yang tidak terlalu mendetail ya. Kita pada intinya aja yang kita jelaskan, dan kita melanjutkan untuk di bagian mesin. Melanjutkan untuk di bagian mesin, apa saja sih yang perlu diperhatikan? Soalnya untuk di mesin di bebek goreng Juliansa ini sesuai permintaan juga. Sesuai permintaan yang kita upgrade sedikit untuk di bagian mesinnya, ada pengubahan dari standarnya yang kita rubah. Tentunya agar mendapatkan tenaga yang lebih maksimal, jadi harus kita kontrol juga, jangan sampai salah pengubahan gitu ya, jangan sampai salah pengubahan. Kalau sampai salah pengubahan, tentunya untuk di mesin ini akan membuat tenaga motor bisa membuat tidak nyaman juga kalau kita salah pengubahan atau salah meriset atau merancang untuk di sebuah mesinnya yang kita upgrade gitu. Oke, kita langsung saja teman-teman ya, kita bahas itu di bagian mesin apa saja yang perlu diperhatikan. Kita langsung saja. Oke, ini adalah mesin dari bebek goreng ini. Ini udah kita ambil singkat saja dalam perakitan ini ya. Jadi di sini Bang Jik ingin menjelaskan satu persatu apa-apa saja yang perlu diperhatikan saat kita membuat motor ini biar lebih enak dan bertenaga gitu ya. Jadi di sini untuk melakukan servis untuk di mesin di bebek goreng ini udah kita melakukan penggantian stang seher atau tangan piston. Untuk penggantian untuk di bagian bearing di sini kita melakukan penggantian juga, kita upgrade sedikit dari standarnya, yaitu memakai dari produk Artemaket, memakai dari produk Paito full set untuk di bagian mesinnya, dan juga harus mengkondisikan di bagian seal kruk as. Jadi di bagian seal kruk as ini juga kita kontrol juga di bagian crankshaftnya, jangan sampai terjadi kecacatan juga yang membuat pembocoran untuk di bagian sealnya. Jadi harus dikondisikan maksimal lah. Terus untuk di bagian seal di sini Bang Jik mengganti 2 buah untuk di bagian sealnya, memakai yang original yang ada coklat-coklatnya untuk di bagian tepi seal ini. Jadi udah terpasang, yang udah kita rakit. Dan juga perlu diperhatikan untuk di bagian membran. Di sini membran udah kita perbarui juga ya. Udah kita perbarui sebagai transfer pembakaran yang dibutuhkan oleh kompresi. Yang kompresi yang harus kita paskan, yang kita setting melalui kabulator. Ini perlu juga nih, transfer pembakaran sebagai semburan. Jadi di sini kita ada pengubahan sedikit, dibuat runcing dari aslinya ya, teman-teman ya. Dibuat runcing biar minyak masuk ke ruang bakar ini biar lebih lancar gitu, biar enak saat kita gas tuh, biar terasa cepat nyambarnya gitu. Terus di sini untuk lapisan untuk di lidah membrannya ini, karbonnya ini ada kita ganjal, kita ambil lidah membran yang asli, kita potong, kita lapiskan untuk di atas membrannya ini. Kita pas ke pengepitan saat penguncian kita potong sekitar 1 cm, untuk membuat membran ini biar lebih agak berat gitu, biar lebih cepat nutup gitu ya, biar buka gas, tutup gas itu biar enak. Jadi perlu juga diperhatikan. Jadi kita ambil singkat saja dalam penjelasan ini. Terus kita beranjak ke bagian blok silinder. Ini di bagian blok kita harus perhatikan nih, di bagian blok. Kemarin kepunyaan si Juliansa ini yang kita pas pembongkaran kemarin ya, dikatakan untuk di bagian mesinnya ini banyak yang tidak masuk kategori. Contohnya di bagian blok ini yang kemarin nih, blok Juliansa bekas mesin ini yang udah kita copot, sekali kita cek untuk di bagian lubang pembuangannya itu overdosis, dibilang overdosis untuk melakukan portingan. Jadi udah dibuka bagian bawahnya.
Jadi nggak bisa diperbaikin. Kalau udah dibuka bagian bawahnya nggak bisa diperbaikin dan bisa menghasilkan tenaga yang cukup drop atau tidak bertenaga untuk di motor ini, di motor POS1 ini. Nih, jadi udah dibuka kanan kirinya. Dan di sini Bang udah disiapkan untuk penggantian blok silinder dari mesin ini ya. Kita ganti oversize, untuk di blok ini kita pakai 075 oversize-nya. Dan memakai tipe Y3. Kita dapat Y3 yang akan kita pasangkan, yang udah juga melakukan portingan di bagian bloknya yang dibuat kayak kipas ya, yang udah pernah kita bahas nih untuk di portingan blok di bebek goreng. Jadi kalau kita ukur dari bibir atas ke lubang buang ini, kalau kita ukur memakai Sigmat, di sini Bang memakai ukuran ya sambil meriset nih bro, ini sambil meriset. Kalau masih minta ya ditambah lagi nanti. Maksudnya gitu kalau kita meriset. Kita ambil 30, tidak terlalu banyak kita ambil ya. Nanti kalau seandainya minta kita bisa buat 29 atau 28 kayak kita tambahin lagi. Kita melihat settingan dulu nanti kemampuan mesin. Kita lihat. Kita untuk bukanya di sini memakai, kalau diukur memakai jangka di sini kita buka agak lebar ya bagian atasnya. Kalau di bagian bawahnya nggak dikacau. Kalau bagian bawahnya kita buka atas saja. Kita ukur di sini kira-kira kalau diukur pakai Sigmat kita bukanya sekitar 40 atau 40 atau 39. 40 atau 39 untuk buka bagian atasnya. Kalau bagian bawah kita nggak dikacau, cuman bukanya agak serong gitu ya, agak serong. Untuk di bagian kopling kita ada pengubahan, kita upgrade sedikit, yaitu di bagian kampas koplingnya kita memakai dari FR Suzuki Family. Itu kita memakai yang asli bagian kampasnya, dan juga di bagian plat-platnya juga kita ganti, dan juga di bagian pernya kita rubah juga memakai per smash, biar pantulannya biar lebih cepat gigit, biar cepat nangkap gitu ya saat kita melepaskan kopling, biar lebih enak untuk tenaga motornya. Dan ada juga penggantian di bagian gigi kopling juga kita ganti, soalnya udah rebetan kemarin yang pas kita buka pun suaranya pun agak-agak bunyi juga. Jadi kita perbaruin, harganya pun agak murah kalau di motor POS1 ini. Beda dengan harga gigi kopling di motor Ereking, agak beda, lebih murah di POS1. Kita ambil singkat saja dalam penjelasan untuk di video ini, jadi kita nggak bisa ambil terlalu detail dan terlalu jelas. Jadi pada intinya udah kita jelaskan, dan kita lihat sama-sama jadi seperti apa untuk di bebek goreng Sultan Jakarta ini, dan kita lihat sama-sama yang akan kita review nanti. Oke. Oversize 75. Oh iya bro, tadi itu sempat lupa ya menjelaskan di bagian pom oli nih. Pom oli sangat penting nih, jangan sampai terjadi pemborosan yang cukup kuat untuk mencampur di minyak gitu ya. Jadi harus kita betul-betul cek, kontrol untuk di bagian pom olinya, jadi harus dibuat sehat. Nanti kita akan melakukan servis untuk di bagian pom olinya, yang akan kita buat videonya khusus ya, secara servis pom oli di motor Yamaha POS1 ZR. Bagian bos harus kita lengkapin di bagian bos nih. Terus untuk di bagian mesin udah kita jelaskan. Terus di bagian exhaust, itu di muffler, di knalpot,
Di sini memakai bobokan standar racing ya, yang dibobok ala Kalbar di sini, spek balap untuk bobokan knalpotnya. Jadi di sini untuk di perut standarnya kita kembungin semua nih, kita kembungin dengan memakai knalpot yang original standar racing. Kalau dibilang nama bobokan ini standar racing. Ini hal penting juga yang perlu diperhatikan untuk membuat tenaga motor biar lebih enak, biar greget gitu ya, biar greget. Terus untuk di bagian karburator juga, ini karburator pada umumnya nomor satu juga harus diperhatikan di bagian karburator, harus original dan sehat gitu ya. Ada juga yang original tapi sakit, itu ada juga karburator yang sakit, ada juga. Jadi harus dikondisikan maksimal lah semuanya. Oke, itu aja. Dan juga ya teman-teman ya, untuk di tiang deksel atau di tiang head ini harus kita kondisikan harus original juga biar tidak jadi pembocoran saat kompresi melakukan ledakan di bagian head. Oke teman-teman ya, kita untuk melanjutkan untuk settingan untuk di motor Sultan Jakarta untuk di bebek gorengnya. Dan di sini Bang ini ada nyambilan juga nih, kemarin tidak sempat melanjutkan. Sekarang meloncat ke sini nih untuk perakitan di bebek goreng Sultan Kalbar nih kalau dibilang nih. Cuma kita sekarang lanjut ke settingan di bagian karburator yang akan kita melakukan perubahan untuk di settingannya, yaitu di bagian nozzle karburatornya, yaitu pakai apa kan kita lihat. Dan kita gas-gasan di tempat aja dulu, belum bisa kita coba melakukan test drive gitu. Kita akan lihatkan dulu nanti seperti apa settingannya yang akan kita jelaskan nih. Untuk settingan yang terbaru lah untuk di bebek goreng Sultan Jakarta. Dan ada juga nih sambil menunggu ada juga ingin melakukan penggantian di bagian karburatornya. Tangkinya juga mau dirubah, tangkinya banyak karat tangkinya teman-teman nih untuk di bebek Sultan Jakarta nih. Jadi masih lagi pesan untuk di bagian tangkinya. Jadi Bang Jack akan langsung saja untuk melakukan settingan untuk di bagian karburatornya. Yuk kita lihat sama-sama seperti apa. Take it on. Oke teman-teman, di sini Bang Jack nyiapin untuk di karburator Satria Hiu atau Satria Lumba-Lumba sama ya. Jadi ini karburator standar originalnya. Dan di sini Bang Jack ingin melakukan pengambilan di bagian nozzle-nya. Saya ingin mencoba untuk di bagian nozzle-nya yang akan pindahkan ke karburator di Pos 1 ZR. Yang akan kita bongkar nih. Ya. Coba akan kita bongkar dan kita pindahkan ke sini nih. Apa klop apa tidak? Ya, nama akan cari settingan ya boleh dicoba-coba gitu, dicari-cari gitu ya. Mana yang enak, mana yang dapat untuk di power tenaganya. Oke, kita langsung bongkar saja nih. Nozzle di Satria Hiu nih, nozzle
Soal untuk nozzle Satria ini jarum sketnya kecil. Jadi di sini sebelum pemasangan untuk di bagian karburator ya, di sini Bang Yuk ingin mau ada pengubahan atau penambahan pernapasan untuk di bagian box filternya. Kita mengatur posisi yang akan kita buat tambahan pernapasan yang akan kita memakai di bagian ini ya. Kita ganti memakai Satria Hiu juga yang original.